Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu yang Allah fardukan kepada kita, untuk melaksanakan salah fardu, yaitu salat Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua adalah takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat Allah. Hadis Nabi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan pada Allah dan jangan bersikap lemah. Apabila sesuatu menimpamu, janganlah berkata, seandainya dahulu aku berbuat demikian, niscaya akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, itulah ketetapan Allah, dan terserah Allah apa yang Dia inginkan, maka tentu Dia kerjakan. Dikarenakan ucapan seandainya itu akan membuka celah perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah Allah Ta'ala memiliki sifat cinta kepada sesuatu. Kecintaan Allah kepada sesuatu bertingkat-tingkat. Kecintaannya kepada mukmin yang kuat lebih dalam daripada kecintaannya kepada mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat adalah orang yang menyempurnakan dirinya dengan 4 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua beramal soleh. Ketiga saling mengajak kepada kebenaran. Dan keempat saling menasihati kepada kesabaran. Adapun mukmin yang lemah adalah yang belum bisa menyempurnakan semua tingkatan ini dan tidak berupaya untuk merubah dirinya sendiri. Misalnya, sudah tentang betapa dangkalnya ilmu agamanya, akan tapi tidak mau untuk belajar ilmu agama. Kedua adalah kebaikan pada diri orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat. Mereka terdiri dari 3 golongan manusia. Yang pertama adalah kaum as-sabiqun ilal khairat. Itu orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan amal yang wajib maupun yang sunnah, serta meninggalkan perkara yang haram dan yang makruh. Yang kedua adalah kaum al-muqtasidun atau pertengahan. Mereka itu adalah orang yang hanya mencukupkan diri dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Yang ketiga adalah az-zalimuna li anfusihim. Mereka adalah orang-orang yang mencampuri amal kebaikan mereka dengan amal-amal kejelekan. Ketiga, perkara yang bermanfaat ada 2 macam, perkara keagamaan dan perkara keduniawian. Sebagaimana seorang hamba membutuhkan perkara agama, maka ia juga membutuhkan perkara dunia. Kebahagiaan dirinya akan tercapai dengan senantiasa bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat di dalam kedua perkara tersebut. Perkara yang bermanfaat dalam urusan agama kuncinya ada 2, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membersihkan hati dan ruh sehingga dapat membuahkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yaitu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang terdapat dalam ilmu hadis, tafsir dan fikih, serta ilmu-ilmu lain yang dapat membantunya seperti ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya.
Adapun amal soleh adalah amal yang memadukan antara niat yang ikhlas untuk Allah serta perbuatan yang selalu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sedangkan perkara dunia yang bermanfaat bagi manusia adalah dengan bekerja mencari rezeki, pekerjaan yang paling utama bagi orang berbeda-beda tergantung pada individu dan keadaan mereka. Batasan untuk itu adalah selama hal itu benar-benar bermanfaat baginya. Nabi SAW mengatakan, bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Keempat adalah, dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat itu tidak sepantasnya manusia bersandar kepada kekuatan, kemampuan, dan kecerdasannya semata. Namun dia harus menggantungkan hatinya kepada Allah Ta'ala dan meminta pertolongannya dan harapan Allah akan memudahkan urusannya. Yang kelima adalah apabila seorang menjumpai perkara yang tidak menyenangkan setelah dia berusaha sekuat tenaga, maka hendaknya dia merasa ridho dengan takdir Allah Ta'ala. Tidak perlu berandai-andai, karena dalam kondisi semacam itu berandai-andai justru akan membuka celah bagi setan. Dengan sikap semacam inilah hati kita akan menjadi tenang dan tentram dalam menghadapi musibah yang menimpa. Yang keenam adalah, dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menggabungkan antara keimanan kepada takdir dengan melakukan usaha yang bermanfaat. Kedua pokok ini telah ditunjukkan oleh dalil Alkitab maupun As-Sunnah dalam banyak tempat. Agama seorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal itu. Sabda Nabi, bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, merupakan perintah untuk menempuh sebab-sebab agama maupun dunia. Bahkan di dalamnya tergantung perintah untuk bersungguh-sungguh dalam melakukannya, membersihkan niat dan membulatkan tekad, mewujudkan hal itu dan mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan sabda Nabi, dan mintalah pertolongan kepada Allah, merupakan bentuk keimanan kepada takdir serta perintah untuk bertawakal kepada Allah ketika mencari kemanfaatan dan menghindar dari kemudharatan dan penuh dan rasa harap kepada Allah Ta'ala agar urusan dunia dan agamanya menjadi sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Fastaghfirullah li wa lakum aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minil minat ahya minhum al amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu muta'alli 'anil musyarakati li sa'iril bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah bil mu'tabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi alladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi rahmati ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat